Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di atas batang pohon besar. Ia hanya berdiri diam di sana, menatap pertarungan hebat antara Boruto dan Shibai Sutsuki yang terjadi di kejauhan. Wajahnya serius, matanya memperhatikan setiap gerakan. Tak lama, pria ini mulai berbicara, meski anehnya tidak ada siapapun di dekatnya. Rupanya, ia sedang berkomunikasi dengan rekannya yang berada di dimensi lain. Entah bagaimana caranya, mereka bisa saling berbicara meskipun terpisah ruang. Kemungkinan mereka memiliki kemampuan seperti klan Yamanaka, seperti Ino. Dari dalam pikirannya terdengar suara rekannya berkata, "Kau harus tetap mengawasi pohon Shinju itu. Jika pohonnya mulai berbuah, segera beri aku laporan. Jangan tunggu terlalu lama." Pria berjubah hitam itu menjawab dengan suara tenang namun tegas, "Belum, pohon Shinju ini masih belum menunjukkan tanda-tanda berbuah. Sampai saat ini, pohon itu belum mendapatkan cukup asupan cakra. Aku rasa prosesnya masih sangat lama." Rekannya kembali bertanya, kali ini dengan nada penasaran, "Kalau begitu, sebenarnya apa yang sudah dilakukan Shibai terhadap pohon Shinju itu sampai sekarang?" Dengan ekspresi yang tetap dingin, pria berjubah hitam itu menjawab, "Shibai sudah memberikan ratusan jasad para Sutsuki kepada JBI. Semua itu dijadikan makanan agar Shinju mendapatkan cukup energi. Bahkan, dia juga berhasil menyerap 2 biji dari dalam tubuh Gedomazo. Namun, meskipun sudah sejauh itu, pohonnya tetap belum menghasilkan buah." Rekannya mulai bertanya lebih dalam, "Kalau begitu, bisakah kau melihat apa yang sedang direncanakan oleh Shibai sekarang?" Ia menjawab perlahan, "Saat ini, Shibai sedang bertarung habis-habisan dengan Boruto. Tapi, ada yang aneh. Pertarungan ini berlangsung dalam kondisi waktu yang dihentikan. Shibai berusaha membunuh Boruto, lalu menggunakan jasadnya sebagai makanan tambahan untuk JBI. Tujuannya jelas, agar pohon Shinju bisa cepat menghasilkan buah cakra. Aku juga melihat bahwa Shibai sedang berusaha menarik paksa 7 biji yang berada di dalam tubuh Hokage ke-7. Jika analisis ini benar, maka pertarungan ini akan menjadi yang paling besar dalam sejarah planet ini." Mendengar itu, rekannya menjawab dengan nada tegas, "Kalau begitu, tetaplah di tempatmu. Jangan biarkan mereka mengetahui keberadaanmu. Ingat, jika pohon Shinju milik Shibai sampai berbuah, buah cakra yang dihasilkan bisa menjadi yang paling kuat. Bumi ini adalah satu-satunya planet yang memiliki sumber cakra terbesar dan energi kehidupan tertinggi. Jika Shibai berhasil, maka buah yang dihasilkan akan jauh lebih kuat daripada buah cakra yang disimpan di dimensi Kamui. Jadi, awasi terus pohon itu, jangan lengah." Pria berjubah hitam itu mengangguk pelan lalu berkata, "Serahkan saja padaku." Setelah itu, komunikasi mereka terputus, dan pria itu kembali fokus pada pertarungan di kejauhan. Di sisi lain, pertarungan antara Boruto dan Shibai masih berlangsung sangat intens. Boruto terus mendesak Shibai dengan berbagai macam serangan. Dari pukulan hingga jutsu, semuanya diarahkan ke tubuh Shibai. Setiap kali Shibai mencoba menghindar, Boruto selalu berhasil mengejarnya dengan kecepatan yang mengagumkan. Saat Shibai berusaha mengecilkan tubuhnya dan bergerak menyamping, Boruto secara mengejutkan sudah muncul di belakangnya hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Shibai menoleh cepat sambil bergumam, "Dia terlalu cepat." Boruto lalu mulai menyerap cakra dari Sanin mode milik Guaryuchi sambil membentuk segel tangan. Setelah itu, ia berkata lantang, "Sen, Muki Tensei." Seketika, benda-benda di sekitar mereka mulai terangkat dan melayang. Batu, logam hitam, bahkan pohon ikut terangkat. Dengan kekuatan ini, Boruto mengubah lingkungan sekitarnya menjadi senjata yang dikendalikannya sesuka hati. Shibai memperhatikan dengan waspada ke segala arah. Dalam hatinya ia bergumam, "Luar biasa. Dia bisa menggabungkan kekuatan karma, Jogan, dan Sanin mode. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini." Shibai lalu mematikan dojutsu lamanya dan menggantinya dengan 2 Rinnegan di kedua matanya. Boruto pun meluncurkan semua benda yang melayang ke arah Shibai. Batu-batu besar menghantam tanpa henti. Namun, Shibai menggunakan kemampuan gravitasinya untuk membalikan arah semua benda itu dan berhasil menyelamatkan diri. Selanjutnya, Shibai menempelkan telapak tangannya ke tanah dan memusatkan kekuatan Rinnegan miliknya. Dalam hitungan detik, tanah di sekitarnya berubah menjadi lautan lava yang sangat panas. Dari kejauhan, rival, ayah Momoshiki, melihat hal itu dan berkata, itu kekuatan Ame no Minaka.
dia benar-benar menguasainya. Boruto, kau harus waspada. Lava ini bisa dikendalikan oleh Shibai, dan siapapun yang berada dekat akan ditarik masuk dan terbakar habis. Boruto yang mendengarnya segera melemparkan banyak kunai Hiraisin ke segala arah. Ia bersiap untuk berpindah tempat kapanpun jika tubuhnya tertarik ke dalam lava. Shibai kemudian mengaktifkan efek gravitasi dari lava tersebut. Boruto mulai terseret, namun sebelum terlambat, ia berpindah ke lokasi salah satu kunai yang telah dilemparkannya sebelumnya. Shibai tak tinggal diam. Ia mengejar Boruto dengan kecepatan tinggi. Tangannya berubah menjadi panjang seperti cakar yang siap mencengkeram. Tapi Boruto segera mengaktifkan Jogan milik rival. Dalam satu kedipan mata, Boruto langsung muncul di depan Shibai dan menghantamnya dengan pukulan bertubi-tubi. Boruto terus mendesak Shibai. Pukulannya bukan sekadar kuat, tapi juga memiliki efek seperti lava yang membakar. Setiap kali Shibai menerima pukulan, kulitnya mulai melepuh, seolah terkena cairan panas. Shibai hanya bisa bertahan dengan menangkis pukulan-pukulan itu, tapi serangan Boruto terlalu cepat. Boruto memukulnya dengan kekuatan penuh. Setiap serangan menyisakan luka di tubuh Shibai. Bahkan meski Shibai sudah menangkis, kulit dan dagingnya tetap terbakar dan terkelupas. Dalam kondisi ini, Shibai tidak punya cukup waktu untuk mengecilkan tubuhnya, karena dalam 1 detik, Boruto bisa memberikan 4 pukulan sekaligus. Lalu, Boruto menambahkan efek Shiden di kedua tangannya. Saat pukulan Boruto mendarat, bukan hanya luka bakar yang muncul, tapi tubuh Shibai juga ikut tersambar oleh listrik dari Shiden. Shibai mundur perlahan sambil terus bertahan. Tapi Boruto tidak berhenti. Ia menambahkan cakra dari 2 Sannin mode sekaligus, Guaryuchi dan Gunumi Boku, dan menggabungkannya dengan karma aktif. Gabungan ini membuat kekuatannya naik berkali-kali lipat. Satu pukulannya kini bisa menyamai beberapa kali pukulan Shanaro, milik Tsunade dan Sakura. Tangan Shibai mulai patah, tulangnya retak, kulitnya melepuh. Kecepatan Boruto pun meningkat. Sekarang, dalam 1 detik, ia bisa menghantam 6 kali. Pukulan demi pukulan terus berdatangan, cakra dan efek Shiden terpancar kemana-mana, menciptakan pertarungan yang sangat dahsyat dan sulit dipercaya. Shibai benar-benar tidak punya kesempatan untuk kabur, baik ke belakang maupun ke samping, karena Boruto terus menghujaninya dengan pukulan cepat tanpa henti. Setiap celah yang mungkin digunakan Shibai untuk melarikan diri langsung tertutup oleh pukulan berikutnya. Shibai hanya bisa bertahan dengan kedua tangannya, namun karena terus-menerus menahan serangan, tangannya pun mulai terkelupas dan terluka parah. Gaya bertarung Boruto terlihat sangat berbeda dari biasanya, kekuatannya tampak tidak biasa dan sulit dijelaskan. Terlebih lagi, jika kekuatan Jan tahap 4 aktif, bisa dibayangkan seberapa besar daya hancur yang dimiliki Boruto. Dalam kondisi mendesak itu, Boruto tiba-tiba memadatkan sebuah bilah cakra di tangannya, lalu menyelaraskan kekuatan itu dengan karma milik Momoshiki. Kalau aku berhasil mengenai dia dengan teknik ini, maka efeknya tidak akan main-main, gumam Boruto. Sejak pukulan pertamanya hingga sekarang, Boruto telah berhasil mendaratkan lebih dari 400 pukulan ke tubuh Shibai. Merasa terus terpojok, Shibai pun langsung mengaktifkan Kokugan miliknya. Dari tangannya, muncul ratusan besi hitam berukuran kecil seperti jarum. Kali ini, tanganmu yang akan terluka kalau terus menyerangku, ujar Shibai. Benar saja, ketika Boruto memukul lagi, kedua tangannya langsung tertancap besi hitam yang ditanam oleh Shibai. Bahkan salah satu besi itu tumbuh membesar dan menembus leher Boruto. Dengan nada dingin, Shibai berkata, "Kau terlalu semangat menekanku. Sepertinya kau lupa kalau aku masih punya banyak trik." Setelah itu, Shibai mencoba meregenerasi tubuhnya, tapi ia merasa prosesnya lambat. "Aneh, kenapa regenerasiku kali ini tidak secepat biasanya?" gumamnya. Boruto yang perlahan mencabut besi hitam dari lehernya menjawab, "Dari tadi aku tidak memukulmu sembarangan. Setiap pukulan itu aku arahkan untuk merusak sel-sel regenerasimu." Shibai terkejut. "Jadi kau sengaja melakukannya?" tanyanya. Boruto mengangguk dan menjawab, "Benar. Aku menggunakan Shiden hanya sebagai lapisan luar. Di balik itu, aku menyisipkan kekuatan dari buah cakra yang terus-menerus menghantam tubuhmu. Efeknya adalah kerusakan regenerasi yang tidak bisa kembali seperti semula." Di sisi lain, Chojuro mulai merasa aneh. Ia melihat sekeliling dan berkata dengan raut bingung, "Kenapa tiba-tiba aku merasa pusing? Bukankah tempat ini tadi baik-baik saja?" Kakashi ikut memperhatikan dan berkata, "Aku juga tidak paham, tapi lihat Boruto, dia tampak berbeda sekarang."
Bukan cuma kekuatannya, tapi juga auranya. Naruto yang sudah sadar ikut menatap Boruto dengan serius. Ia menoleh ke Sasuke dan bertanya, "Sasuke, menurutmu apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa sekitarnya tiba-tiba berubah jadi seperti ini?" Sasuke menanggapi dengan serius, "Kemungkinan besar Boruto telah menghentikan waktu. Itu sebabnya kita tidak sadar dengan perubahan ini." Kurama yang berada dalam tubuh Naruto pun ikut berbicara, "Naruto, apakah kau melihat wujud Boruto sekarang? Rasakan dengan benar kekuatannya." Naruto mengangguk dan menjawab, "Aku bisa merasakan Sanin mode Gunung Myoboku. Tapi, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Aku merasa seperti ada 5 atau 6 kekuatan berbeda di dalam dirinya." Kurama pun menegaskan, "Itu karena Boruto mampu menyeimbangkan 6 kekuatan dalam satu waktu. Aku benar-benar kagum dengan kecerdasan dan kemampuan anak itu." Sementara itu, ketika pembicaraan mereka berlangsung, Sasuke secara tidak sengaja mengaktifkan Rinnegan barunya. Pandangannya menjadi sangat tajam, dan ia menoleh ke arah pohon di kejauhan. Di sana, ia melihat seorang pria berjubah hitam sedang mengawasi pertarungan antara Boruto dan Shibai. Sasuke bergumam dalam hati, "Dia lagi, siapa sebenarnya pria itu? Kenapa dia selalu muncul di momen seperti ini?" Naruto yang melihat Sasuke tiba-tiba termenung langsung bertanya, "Sasuke, ada apa?" Sasuke menunjuk ke arah pohon dan berkata, "Lihat di sana. Ada pria berjubah hitam sedang mengamati pertarungan Boruto dan Shibai. Aku tidak tahu apa tujuannya, tapi aku akan mengejarnya." Itachi yang berdiri tak jauh langsung menimpali, "Kalau begitu, seranglah dia dari arah yang tak terduga. Jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri." Naruto bertanya, "Sasuke, kau yakin ingin mengejarnya sendiri?" Sasuke menjawab, "Ya. Kalian bantu saja Boruto. Kalau kita semua mengejarnya, dia pasti akan kabur. Aku akan coba mengungkap identitasnya." Tak lama kemudian, Sasuke langsung berteleportasi ke arah pria berjubah hitam itu. Ia muncul tepat di belakangnya dan langsung menusukkan pedang Kusanagi ke punggungnya. Namun, tubuh pria itu malah melebur menjadi asap dan menghilang. Asap tersebut meluncur ke arah samping lalu berkumpul kembali menjadi sosoknya yang utuh. Sasuke berpikir dalam hati, kemampuan ini hampir seperti Itachi yang bisa berubah jadi gagak. Tapi dia bisa jadi asap. Dia bukan orang sembarangan. Sasuke lalu mengangkat Kusanaginya dan berkata, "Siapa kau sebenarnya? Jawab aku sekarang." Namun, pria berjubah hitam itu tetap diam, tak menjawab apapun karena ia tampaknya tak ingin suaranya dikenali. Ia segera membuka portal dimensi mirip Yomotsu Hirasaka. Sasuke kaget dan berkata, "Kemampuan ini sama seperti milik Kaguya." Tanpa buang waktu, Sasuke menghujani pria itu dengan tebasan Chidori yang menyebar di sekelilingnya. Pria berjubah hitam tampak kesal karena Sasuke terus mendesaknya. Ia pun mengeluarkan rantai hitam untuk mengikat pedang Kusanagi dan mencoba menariknya dengan paksa. Sasuke yang tidak mau kalah, langsung mengalirkan elemen air ke pedangnya dan rantai yang terikat. Begitu elemen air mengalir, Sasuke menambahkan elemen listrik. Alhasil, sambaran listrik langsung menyebar lewat air menuju ke arah pria berjubah hitam yang sedang memegang rantai itu. Karena air dan besi menjadi penghantar sempurna, serangan itu sangat efektif. Pria berjubah hitam itu akhirnya terjatuh dan tampak terluka. Ia terpaksa melepas rantainya agar listrik tak terus menyengat tubuhnya. Sasuke berjalan pelan ke arahnya dengan Chidori di tangan. Ia berkata tegas, "Buka jubahmu. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya." Namun, sebelum pria itu menjawab, ia malah mengaktifkan Rasengan di tangannya. Sasuke kaget, "Rasengan? Tidak mungkin." Sasuke langsung membenturkan Chidori Rikudonya ke Rasengan itu. Benturan antara dua kekuatan besar tersebut menciptakan gelombang energi yang terdengar sampai ke tempat Boruto dan Shibai bertarung. Tak lama, Sasuke menyerap Rasengan tersebut ke dalam matanya menggunakan kekuatan Rinnegan barunya, hingga Rasengan itu hilang begitu saja. Dengan cepat, Sasuke melesat maju dan mendorong tubuh pria itu menggunakan kombinasi Chidori Rikudo dan Rasengan yang ia keluarkan dari matanya. Namun tiba-tiba, tubuh pria itu kembali berubah menjadi asap dan menghilang. Ledakan dari dua kekuatan itu pun tak mengenai siapapun. Sesaat kemudian, asap itu muncul lagi di belakang Sasuke, perlahan membentuk tubuhnya kembali menjadi wujud aslinya. Sasuke pun mulai sadar bahwa yang ia hadapi bukanlah lawan biasa. Sasuke membalikan badannya perlahan sambil menatap tajam sosok pria berjubah hitam di depannya.
Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Kenapa kau masih saja diam? Apa kau pikir aku tidak akan melakukan apapun? Kalau kau terus seperti ini, aku akan paksa menyeret jawaban dari mulutmu, walau harus merobek tubuhmu sendiri." Tanpa menunggu reaksi, Sasuke mengaktifkan kekuatan Rinnegan barunya, dan mulai menciptakan sejumlah batangan besi hitam yang tak bisa dilihat mata biasa, kemampuan yang mirip dengan limbo milik Madara. Batangan itu langsung menancap di tangan pria berjubah hitam dan beberapa bagian tubuh lainnya. Lalu, Sasuke menambahkan tekanan gravitasi pada masing-masing batang tersebut, menjadikan pria itu benar-benar tak bisa bergerak atau melarikan diri. Sasuke melesat cepat ke arahnya dan mengulurkan tangan, hendak membuka penutup kepala pria itu. Namun, sebelum ia berhasil menyentuhnya, tiba-tiba muncul sosok lain yang juga mengenakan jubah hitam. Orang itu segera menciptakan medan tolak gravitasi yang kuat dan berhasil menarik pria pertama masuk ke dalam portal Yomotsu Hirasaka untuk melarikan diri. Sasuke yang melihat hal itu langsung mengepalkan tangan dan menggumam, padahal aku hanya tinggal beberapa detik lagi mengetahui identitas aslinya. Tak lama kemudian, terdengar suara dari kata kecil yang bersembunyi di dalam jubah Sasuke. Itu adalah Kashin Koji, yang menyampaikan pesan, "Sasuke, sepertinya pria berjubah hitam itu tidak bisa dianggap remeh. Tapi tenang saja, aku akan meminta bantuan Eida untuk terus memantau keberadaan mereka di seluruh penjuru bumi. Meski begitu, kalau Boruto menghentikan waktu seperti sebelumnya, Eida tidak akan bisa melacaknya." Sasuke mengangguk sambil menjawab, "Aku percayakan pengawasan ini padamu dan Eida. Tapi satu hal, apakah dia itu Kawaki?" Kashin Koji menjawab ragu, "Aku juga belum tahu pasti. Tapi dia sempat menggunakan Rasengan. Agak aneh jika itu benar-benar Kawaki." Eida yang ikut mendengarkan pembicaraan itu menimpali, "Bukankah kau juga bisa menggunakan Rasengan, Kashin?" Kashin Koji mengangguk dan berkata, "Benar, aku bisa. Tapi itu karena tubuhku dimodifikasi oleh Amado dengan sel milik Jiraiya. Kalau pria itu adalah Kawaki, bagaimana Amado bisa memodifikasinya hingga bisa menguasai Rasengan? Bukankah untuk itu dibutuhkan sel dari pengguna asli?" Sasuke menyela, "Kalau dipikir-pikir, terlalu banyak kemungkinan. Aku rasa, untuk saat ini, lebih baik aku fokus kembali ke lokasi pertarungan melawan Shibai. Aku merasa ada sesuatu yang terjadi di sana." Tepat setelah ia berkata begitu, terdengar ledakan hebat dari arah medan pertempuran. Sasuke langsung berteleportasi dan muncul di sisi Boruto dalam hitungan detik. Sesampainya di sana, Sasuke langsung menciptakan kembali batangan besi hitam tak terlihat dan meluncurkannya ke arah Shibai. Namun, secara mengejutkan, dari punggung Shibai muncul ekor Jubi yang langsung menepi semua serangan itu, termasuk yang dilancarkan oleh Boruto dan Madara. Sasuke mengernyit dan berkata dalam hati, dia bisa melihat dan menangkis batangan besi tak terlihat milikku. Ini gila. Ternyata di dalam tubuh Shibai tersimpan satu ekor Jubi. Ini seperti yang Madara lakukan di masa lalu. Ekor-ekor Jubi dari punggung Shibai mulai meluncur ke arah semua orang, termasuk Boruto, Naruto, dan Sasuke. Namun, Itachi segera mengeluarkan Amaterasu Kagutsuchi dan membakar ekor-ekor tersebut dengan api hitam. Lalu, Chojuro datang dan mengunci seluruh ekor itu ke tanah dengan pedang Hiramekari miliknya, membuat gerak Shibai semakin terbatas. Naruto memanfaatkan kesempatan itu dengan mengakses kekuatan Shukaku, lalu menciptakan segel pasir putih yang membungkus semua ekor Jubi yang masih aktif. Sementara Shibai terjebak di udara, tidak bisa bergerak karena seluruh ekornya disegel. Dua Kage lainnya, Tsuchikage dan Terumi, bekerja sama menciptakan Kekei Genkai berupa lumpur dan menyelimuti seluruh ekor itu. Lumpur tersebut mengeras seiring bergabungnya dengan pasir dari Shukaku. Melihat peluang itu, Hashirama memperkuatnya dengan Mokuton Mijinmon untuk memperkuat segel dari berbagai sisi. Melihat dirinya benar-benar terkepung dan terkunci, Shibai hanya bisa berpikir dalam hati, "Jadi begini, kalian semua bekerja sama hanya untuk menahan aku." Tiba-tiba, tangan kanan Shibai, seorang Otsutsuki lain, muncul dan menciptakan ratusan gelembung cakra yang melayang di udara. Gelembung-gelembung itu lalu diarahkan ke para shinobi dan diledakkan secara bersamaan. Ledakan besar terjadi di mana-mana, menyebabkan para shinobi terpental seperti dedaunan yang tertiup angin. Boruto melihat kekacauan itu dan segera mengakses kekuatan Jogan rival ayah Momoshiki. Dengan cepat, dia menciptakan Fuinjutsu khusus untuk mengunci Shibai dan tangan kanannya sekaligus. Naruto, melihat Boruto sudah siap dengan segel itu, mengakses kembali kekuatan Shukaku dan berkata, "Sabaku Taiso." Pasir dan elemen magnet langsung menyelimuti tubuh Shibai dan pengawalnya. Shukaku pun menambahkan, "Bagus,
Dengan ini mereka tidak akan bisa keluar dari segel. Boruto menempelkan Fuinjutsu dari Gunung Myoboku ke segel tersebut, menyempurnakan penguncian mereka. Chojuro berkata sambil menarik napas, untuk sekarang, kita segel saja dia. Membunuhnya masih terlalu sulit. Hashirama menimpali, ya, ini sudah cukup. Dengan begini, kita bisa fokus menghancurkan pohon Shinju. Namun Tobirama terlihat tidak yakin. Ia berkata, tapi bagaimana mungkin kita bisa menghancurkan pohon Shinju kalau Shibai masih hidup? Madara pun angkat bicara, dulu aku pernah menyerap pohon Shinju dan Jubi ke dalam tubuhku. Mungkin sekarang aku bisa mencoba sesuatu untuk menghancurkannya, walau aku belum yakin hasilnya. Tobirama, mendengar ucapan Madara itu, langsung bereaksi keras. Ia mencengkeram leher Madara dan berkata, "Hei, jangan bertindak gegabah. Kau mau menyerapnya lagi? Kau gila?" Madara tetap tenang dan menjawab, "Tenang saja, Tobirama. Mengapa kau selalu terlalu curiga padaku? Aku yang sekarang bukanlah orang yang sama seperti dulu. Kau tak perlu khawatir, karena aku tidak akan menjadi sosok jahat lagi."